teman-teman YouTube, balik lagi sama channel saya di sini. Dan di video kali ini ya saya mau bikin video tentang suka duka selama pakai R6 ini. Dan saya saranin banget buat kalian yang mau naik cc ke 600 ya, kan dari 2,5, mungkin Yamaha R6 itu salah satu motor yang jadi rekomendasiin. Karena kenapa? Ini sebenarnya ya wajar sih ya, untuk motor-motor tua pasti banyak problemnya gitu. Cuman enaknya itu kenapa saya saranin buat beli R6, karena si part-partnya ini masih tersedia banyak banget di pasaran. Indennya juga kadang nggak lama, dan tentunya kan dari Yamaha itu masih menyuplai. Nah enaknya sih kayak gitu cuy. Jadi selama pakai Yamaha R6 ini ya, meskipun udah banyak beberapa yang part juga dibenerin, tapi enjoy sih, ada kelebihannya juga gitu kan. Nah yang kedua itu adalah sistemnya ya. Jadi saya juga sih dapat pelajaran juga ketika beli motor ini, bahwa sistem kelistrikan di Yamaha R6 itu dia tuh salah satu sistem yang paling gampang ya, kalau kata orang mekaniknya tadi bilang juga. Karena apa? Dia itu punya sistem yang memang sistemnya tuh satu jalur gitu loh. Jadi bagus. Misalkan ya, waktu itu saya pernah ada masalah di aki nih. Nah ketika kalian salah masang aki, itu dia punya sekring tersendiri. Jadi ketika kalian salah masang aki, yang putus cuma sekringnya. Jadi tinggal ganti sekringnya aja, diganti lagi, udah langsung jalan lagi ya. Terus kalau misalkan ada masalah di gasnya, throttle-nya gitu ya, error kode gitu, dia nggak bisa starter, itu sekring starternya juga ada, sekring ignitionnya di sini. Itu diganti juga bisa ini tanpa merubah si ECU ya. Jadi nggak akan kerusakan kelistrikannya tuh sampai ke ECU gitu, yang benar-benar merusak. Kalian harus itu juga karena saya udah hampir keubek semua ya permasalahan R6 ini. Jadi masalah basic yang di motor bekas tuh pasti ada. Jadi salah satunya pertama radiator ya, radiator. Terus yang kedua itu adalah masalah kelistrikan. Terus yang ketiga itu rata-rata penyakit moga itu dia pengisian ya, sistem pengisian sama coil. Nah alhamdulillah udah keubek semua nih motor ya. Jadi pelajaran juga buat kalian yang mau beli motor bekas. R6 ini dia cukup sesuatu yang gampang ya, mungkin karena sistemnya enak sih Yamaha ya gitu. Sistemnya nggak tahu ribet gitu. Misalkan nih radiator ya, mungkin beberapa dari kalian kalau misalkan ada masalah di radiator, oh itu harus ganti satu set sama radiatornya. Tapi R6 ini waktu pas saya ada rembes, itu cuman saya cabut radiatornya, terus saya benerin aja ke tukang servis radiator. Asal lainnya bener, ke dalamnya aman cuy, beneran ke dalamnya aman, gak ada masalah. Cuma ke dalamnya aman, gak ada masalah gitu, sampai ke pompa gitu nya aman cuy. Jadi cuman asal jalurnya nggak ada yang rembes dan fan-nya tetap nyala, ini motor dijamin gak bakalan overheat, beneran. Kadang kan kalau motor-motor yang lain tuh udah, saya pernah juga dulu kayak udah diganti jalurnya, diganti apa, tetap aja overheat meskipun dalam kondisi keadaan serialnya nggak rembes. Tapi ini tuh masalahnya waktu itu cuman pas radiatornya rembes, saya benerin lagi, rembesannya udah ditambal ya, udah dipatri lagi sama bahan aluminium asli, nggak ada rembesan, aman. Asal fan-nya juga nyala, aman cuy, beneran. Gila sih ini. Enak banget itu motornya. Terus yang kedua itu adalah masalah di sistem, tentunya pasti kelistrikan ya. Kelistrikan pasti menjadi momok ya. Pertama itu yang paling sering biasanya moge-moge itu adalah ini dia, si sistem pengisian. Jadi pengisian itu basicnya itu di spool dan di spool sama di kiprok ya. Nah ini biasanya kalau spoolnya kebakar, udah kiproknya rusak, atau kiproknya rusak nggak ngisi ke spool, akinya ngedrop. Itu masalah basic di motor moge yang menurut saya. Karena kenapa? Akibatnya itu karena motor kayak gini kan dia harus menghidupin 4 busi 4 piston, itu tenaga listriknya cukup besar, dan kadang-kadang juga sih jarang dipanasin. Nah ini yang jadi
sebenarnya masalah. Jadi kalau motor kayak gini tuh manasinnya bener-bener harus sering sih. Bisa daily juga nggak apa-apa sebenarnya, soalnya kalau dipakai Sabtu Minggu ya itu cuma dipanasin di rumah, takutnya nanti si spoolnya kebakar. Dan kejadian sih di motor ini waktu itu pas saya beli, spool sama kiproknya itu kebakar, bener-bener masalah basic banget. Nah ketika ganti spool dan kiproknya, saya ganti, alhamdulillah partnya banyak. Dan kalian cari yang part OM-nya pun juga banyak untuk Yamaha R6. Dan indennya nggak terlalu lama ya, waktu itu saya cuman hampir sebulan sih indennya. Kalau di Yamaha-nya langsung juga cepet sebenarnya, sebulan ya gitu. Jadi masih enak banget sih buat spare partnya tersedia. Terus sisanya mungkin coil ya, yang terakhir ya, yang paling dasar banget ya, itu adalah masalah coil. Ini pasti banget, apalagi kan motor kayak gini ada 4 coil, 4 busi, keempat silindernya itu dia pasti ngasilin tenaga yang besar. Jadi emang meskipun jangan ketipu ini ya cuy, jangan ketipu kilometer cuy, meskipun ini kilometernya 11.000 gitu ya. Ini motor ini 11.000 ya, hampir 20.000, tapi tetap aja. Nah ini masih mile. Oke, kita rubah dulu. Nah ini next tuh 11.000 ya, tapi tetap aja cuy, masalah coilnya tuh ini ada gitu. Karena memang kan mungkin coilnya bekerjanya berat ya, beda mungkin sama R25 sama 1 silinder yang memang nggak terlalu berat, jadi itu lebih awet gitu. Masalahnya itu aja sih, yang penting kalian ganti coil, terus spool sama kiprok pengisian aman, radiatornya nggak rembes, ini motor udah enak sebenarnya, nggak perlu lagi apalagi soal power dan lain-lainnya. Nah gitu. Dan menurut saya juga sih motor ini juga nggak terlalu panas sih dibanding motor Ducati ya kalau menurut saya, karena saya pernah pakai Ducati Monster, auzubillah panas ya. Mending pakai motor ini, suhunya ini dia stabil di 100 derajat. Kalau macet yang benar-benar memang macet itu bisa sampai 105 itu, asal kedua fan-nya nyala nih, fan double ini fan-nya nyala, insya Allah suhunya aman-aman aja cuy. Dan tentunya siap gaspol, lagi R6 ini udah tau lah kalian semuanya, powernya itu paling gede di antara motor-motor 61 cc gitu. Dan untuk riding position juga menurut saya itu paling enak, gak tahu kenapa ya, meskipun dia stangnya itu nunduk nih, dia stangnya nunduk ya kayak gini, tapi nggak tahu feelnya enak aja cuy, beneran. Kalau yang udah terbiasa gitu ya, pertama kali guys pas saya nyobain pindah dari R25 ke R6, memang ini nunduk banget, cuman enak karena dia nyaman di paha tuh, nyaman. Terus dia ketika digenggam tuh nyaman, kayak pede aja gitu bawanya. Dan yang kedua, memang minusnya meskipun stang riding positionnya enak, itu adalah si couplingnya ya, yang emang kalau R6 itu keras banget karena dia masih pakai tuas biasa tuh yang ke engine sebelah sana dia. Nah, ini memang bikin couplingnya keras, mungkin bisa diganti sama Ako1 biar lebih ringan gitu. Overall braking semuanya wah enak banget ini R6. Dan fitur yang utama juga ya, meskipun motor ini tuh dibilang motor yang jadul, tadi itu mungkin ada di video saya sebelumnya, adalah masalah diagnosis mode ya. Jadi enaknya itu ketika motor R6 itu ada kerusakan, dia bisa nampilin kodenya di dashboard. R6 R1 ya, itu bisa nampilin kode di dashboard. Mungkin kalau di Honda itu cuman kelap-kelip aja, mungkin sama kayak Ducati diagnosis ya, Ducati Diag gitu, yang kelihatan error check engine-nya gimana. Dan kalau ini itu kelihatan, jadi ada kode yang bisa kita lihat di brosurnya juga, di mapping buku pedoman juga kita bisa kita lihat kerusakannya ini berarti ini gitu. Ini enak banget sih. Oke, selebihnya itu ya cuman ya memang untuk moge ini ya wajar lah sih, udah tua, rarewelnya sudah mulai keluar guys gitu ya. Dan ini juga mungkin jadi video mantap ya, pengalaman memakai R6 nih selama saya beli motor ini. Dan overall nilai untuk motor ini sebenarnya kalau bener-bener kalian dapet yang grass ya, yang grass banget gitu, yang masih mulus, masih ini sebenarnya overall untuk motor ini 8.
Kenapa? Pertama, power oke, perawatan gampang, dealer masih banyak tersedia ya Yamaha, spare part juga dia nggak susah sih untuk motor ini gitu. Asal jangan variasi lah kalau mau awet masih sebenarnya ya. Motor-motor kayak gini tuh rawan sih kalau menurut saya kasih variasi yang aneh-aneh. Cukup yang biasa-biasa aja variasinya, insya Allah motornya awet cuy. Oke. Terus terakhir yang gue suka dari motor ini adalah R6 tuh atau basicnya Yamaha, dia memiliki karakter suara yang kasar. Itu enak banget. Mungkin nggak bisa kalian temuin di Ninja tuh halus ya. Ninja ZX636 itu suaranya katanya halus. Terus CBR 600RR juga halus. Tapi Yamaha tuh bener-bener suaranya badass banget. Tapi kalau pakai SC Project ya, kita dengerin nih. Dia oke, kita coba nyalain.